Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para salikin, jamaah dan hadirin hadirat baik di pondok maupun melalui Zoom meeting, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian, para salikin rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Maqasidur Riayah karya dari Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, dan sekarang membicarakan tentang faidatun fi mattala'an nas ala dzambihi wa taqsirhi fastadda ghammuhu, yaitu bicara tentang bagaimana seseorang yang mengetahui masa lalunya penuh dosa dan dia sembrono, dia teledor dalam menjalankan syariat dan ajaran-ajaran Allah. Kemudian di masa tertentu, katakan masa tuanya, seperti usia-usia kita, kemudian sadar atas kesalahan dan dosanya itu, apa yang harus dilakukan. Untuk itu mari kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab minar ya'i ayya'mal al-'abdu bi ta'atillah ta'ala iradati mahabbatin nas. Yang namanya kata kunci perbuatan riya itu selalu seseorang di dalam sebuah bingkai beribadah pada Allah, tetapi dia senang ketika disukai manusia. Itu adalah unsur di antara perbuatan riya. Apakah riya dan ikhlas bisa satu paralel dilakukan? Kemarin kita sudah bahas bersama. On akhlasa amaluhu lillahi azza wa jalla wa habba ayyuhabbin nas min ghairi ayya'mala li ajlin fala ba'sa. Maka dengan demikian seseorang yang berbuat masa riya, ya, tapi seseorang itu ikhlas dalam mengamalkannya, tetapi dia juga senang bila disukai manusia, tetapi tidak melakukan tersebut untuk mereka. Jadi pada posisi seperti ini, manusiawi diuji oleh orang, ya, tapi niatnya hanya untuk Allah. Itu masih boleh dikatakan sebagai amalan yang tidak masalah. Menurut Syekh Izzuddin, yang penting niat awal dan apa yang dia lakukan itu adalah betul-betul diniatkan lillahi ta'ala. Manitala an-nasu ala dzambi wa taqsiri fashadahum mahulidzalika fala ba'sa alaih. Tidak mengapa, ini disebutkan oleh Syekh Izzuddin, jika seorang ketahuan dosanya, ya, mantola an-nasu ala dzambihi, ya, wa taqsirihi, ya, dan juga sombrononya di masa lalunya, fastadahum mahulidzalika fala ba'sa alaihi, yang dengan demikian kesembronoannya itu hingga dirinya sedih. Nah,
ini banyak orang kita temukan. Dulunya seseorang itu masa lalunya tidak baik, tapi di ujung akhirnya dia menjadi baik. Nah, karena itu orang seperti ini mempunyai kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Kita masih ingat cerita Sunan Kalijogo yang dulunya beliau adalah melakukan bahasa Jawa ini begal, ya, menodong karena sekarang, tapi posisinya akhirnya menjadi wali karena kesadarannya di dalam usia tertentu yang dia Syekh Sunan Kalijogo itu menjadi orang yang baik. Ya. Li'anna dzalika min fa'lil tabi'i wal azizatin. Karena seseorang melakukan ada kejelekan dan sadar itu adalah sebuah alamiah dan naluriah. Naluri, alami manusia memang ada salah. Yang penting sadar dalam posisi seperti itu dia ingin memperbaiki. Allati la yukallafu bitarki athariha, seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengabaikan pengaruh dari apa? Athariha, sesuatu yang alamiah itu. Nah, permasalahannya bagaimana kealamian manusia itu tidak menjadikan alasan. Ya, nama tempatnya manusia itu salah dan dosa, ya udah nggak apa-apa saya salah dan dosa. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus dalam posisi mengatakan bahwa kita sadar atas kesalahan dan karena itu kita akan memperbaiki kesalahan itu. Nah, walahu akhwalin, para salikin yang saya hormati, dalam posisi seperti ini, orang yang sadar atas kesalahannya yang jelek, kemudian dalam posisinya, kemudian dia sadar ingin melakukan perbuatan baik, menebus kesalahan dosa-dosanya itu, ini ada beberapa kondisi. Ya, walu akhwalin. Ihdahuna ayyakuna timaluhu, maaf, ayyakuna timaluhu bitola'in nasnya ala taksyirihi. Yang pertama, sedih atas dosanya itu sedih. Ya. Apalagi manusia tahu kita itu dicap, ya maaf ya, pencoleng, ya, dugal, ya, nakal, kita sedih. Ya. Tapi yang penting kesedihannya itu adalah jangan sampai asaddu minatihma asadda minihtimamihi bitla'ilai azza wa jalla. Asalkan malunya dia atas kesalahan masa lalunya diketahui oleh orang banyak itu lebih besar dari kepada Allah. Jadi sebaiknya orang itu sadar melakukan amalannya, menebus dosa-dosanya, tetapi bukan karena malu pada manusia, tapi memang kita mohon ampun pada Allah dengan memperbaiki semua amal-amalannya. Nah, kalau sebaliknya, kalau orang itu menebus dosanya karena malu kepada manusia, fahadha khosirun fitini. Orang seperti ini adalah khosir, rugi, fitini dalam beragama. Jadi orang salah itu manusiawi, tapi mengakui kesalahannya itu adalah sebuah pejuang. Karena jarang orang itu mau mengakui kesalahannya. Nah, ketika salah, maka malulah kepada Allah, berbuatlah baik kepada Allah, itu yang menjadi hidup kita baik. As-saniyatu ayyakuna khtimamuhu bitola'illah ta'ala alaih. Yang kedua, kesedihan karena Allah mengetahui lebih besar daripada kesedihannya karena manusia. Bitola'illah ta'ala itu asatu minattima'i bi'atolahim alaihi, daripada dia sedihnya diketahui oleh manusia. Ini yang disebut Bapak Ibu sekalian fahadza afdalu fiddin. Inilah afdal yang utama fiddin di dalam beragama. Orang ini bisa selamat, orang ini husnul khotimah. Karena banyak juga orang yang dulunya baik
di akhir hidupnya itu su'ul khotimah. Tapi orang yang seperti ini mengakui kesalahannya, kemudian terenyuh di hadapan Allah, nangis di tengah malam, berbuat amalannya hasanah, dan amalan-amalan itu lebih karena Allah, bukan karena malu pada manusia. Fahada afdal fitin. Orang seperti inilah yang akan selamat di dalam beragama, dan ini adalah husnul khotimah. Orang Jawa mengatakan begini, maaf, ya, bekase korak luweh apik endi karo bekase korik. Dulunya korak, akhirnya menjadi korik, itu lebih baik daripada dulunya korik tapi ujung hidupnya itu menjadi korak. Ini orang Jawa biasanya gitu. Jadi orang itu dilihat dari ujungnya. Lah, orang yang kedua ini, tipologi kedua adalah insya Allah yang selamat fit dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan teman-teman kita yang masih ada kesalahan. Ats-tsalitsatu ayyaksa suqutal manzilata indan nas. Ia khawatir posisinya di sisi manusia terjatuh. Kemudian ia membuat alasan, ya, banyak tadu bil kadzib, dia membuat alasan sok baik, tapi dia bohong. Ayatul nabi amal solihah, seakan-akan dia berbuat solihah, la yamhu dzalika min qulubihi, padahal dia itu adalah pura-pura tadi adalah untuk menghapus kesembronan hati mereka. Fala yajuzu dzalik. Ini yang tidak boleh. Jadi orang yang pura-pura baik, ternyuh dulunya ahli maksiat, di cover menjadi ahli ibadah, tapi juga tidak melakukan kebaikan, maka ini fala yajuzu dzalik. Orang seperti ini yang tidak diperkenankan dan dilarang oleh agama. Ar-rabi'atu ayyahzaha ayyuskilahu hummuhu anil qiyam bima dha'ifit ta'at fahadha abdul izzati dini alaih. Yang keempat, tipologi orang yang dulunya pendosa dan sadar adalah ayyahza'a ayyuskilahu anhu hummuhu anil qiyam bidhamatil ta'at. Ia merasa cemas atas kesedihannya, kemudian mengalihkan dirinya itu full untuk penghamba pada agama, ya, ini jauh lebih baik, ya, karena ini menjaga harga dirinya, ya, fahadza afdalul izzati, dia ada menjaga dirinya, terjaga dirinya, dinihi alaihi, dan agamanya. Jadi ini ada gradasi. Yang pertama gradasinya sedih karena manusia. Yang kedua sedih karena Allah, kemudian berbaik. Yang ketiga pura-pura sedih, itu dilarang. Dan yang ketiga ini yang lebih baik, yaitu mengakui kesalahan, hidupnya didharma baktikan, diabdikan untuk kepentingan agama, seluruh hidupnya untuk taat. Inilah insya Allah yang menjadi manusia-manusia pilihan. Begitu banyak wali-wali Allah, wali-wali yang dikatakan majdub dan sebagainya, di ujung hidupnya beliau memiliki sebuah predikat ahlul ibadah, ahlul hadharah, dan itu selalu bersendakara mujallasah, muhaddasah, dan juga melakukan muwajahah dengan Allah SWT. Banyak wali-wali, ulama-ulama yang seperti ini. Saya tidak ingin menilai, tapi orang menilai awalnya, maaf ini Gusmi. Gusmi dikatakan dakwahnya di tempat-tempat tertentu itu, tapi nggak tahu kita itu sejujurnya beliau dakwah. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya untuk kepentingan agama. Mendirikan Mantap, Jantiko, Dzikrul Ghafilin, Khotmil Quran, kemana-mana, akhirnya beliau menjadi wali. Jadi ini yang terbaik Bapak Ibu sekalian ya. Sadar kesalahannya, tahu apa yang harus dilakukan, pilihannya hanya taat pada Allah dan menjaga dirinya dari marwahnya sebagai orang yang taat dan menjadi hamba Allah. Al-khamisatu, Bapak Ibu sekalian,
Yang kelima, Allah yubtana ala tima'i syai'un mimma dzakarnahu fala basa alaih. Yang kelima itu adalah orang sedih terhadap kesalahannya masa lalu, ya, tapi tidak menumbuhkan rasa apapun dengan 4 yang di atas. Ya pokoknya sedih aja deh. Ditanya, "Saman sedih nggak berbuat dosa?" Sedih. Tapi juga nggak beramal, juga nggak taat, juga nggak mengabdikan diri untuk kepentingan agama, ya. Dan dia enjoy saja dengan masa lalu, hanya sedih. Nah, ini ya orang yang belum dapat hidayah. Orang seperti ini belum mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah, futuhul qulub, yang belum dibukakan pintu hatinya dari Allah, dibukakan agar hidupnya itu betul-betul menuju Allah. Nah, fala ba'sa alaihi, ya, maka dengan demikian sesuatu yang dia tidak melakukan mengapa itu, dia tidak melakukan apa-apa, hanya sedih saja, itu masih dianggap ada rasa takut. Nah, mengapa? Idla yata'allaqat ta'lifu bimujazatil i'timam, sebab taklif tidak berkaitan dengan sekedar rasa sedih. Artinya mengapa dia tidak melakukan kebaikan perbaikannya, ya, itu mengapa? Apakah dengan demikian hanya cukup sedih, cukup tenyuh, cukup nolongso dengan masa lalunya? Oh, enggak cukup. Karena berbuat baik, beribadah pada Allah itu adalah mukallaf. Itu kewajiban dari seseorang yang harus dijalankan di mana saja, kapan saja. Apalagi itu adalah amal am. Jadi amal umum itu harus dilakukan. Kalau amal khos seperti yang kemarin itu hanya orang tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kelima keadaan orang sadar atas kesalahannya masa lalu, kemudian dia sadar, kemudian taubat dan mengabdikan diri pada kepentingan agama, dan dia sadar menjaga dirinya, marwahnya, itu yang lebih baik. Bahasa yang lain, ya bahasa lain tadi saya sebutkan dengan segala mohon maaf, bekasnya korik itu jelek. Tapi kalau bekasnya korak, tapi ujungnya menjadi korik, pembaca Quran, itu yang bagus. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan saya. Izinkan dalam posisi seperti ini, saya mohon maaf, tadi terlempar dan masih di perjalanan. Tepat jam 16.40 lebih dikit saya masuk di forum dan alhamdulillah bisa menyampaikan meskipun tidak sempurna. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan ampunan di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan rahmatnya, dan di ujung bulan Ramadan ini kita itkum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.